mungkin kalau bukan teman-teman yang masih support ke gue nggak mungkin sih, dan gue nggak mungkin bisa kejadian, nggak bakal terjadi band itu bakal datang ke sini, nggak mungkin itu, karena memang dari semua dari dokumen, pokoknya dokumen lah gitu tuh. Kalau udah ngomongin dokumen udah ya kan udah pasti lah gitu ya kan, mulai dari A sampai Z itu dokumen tuh harus lengkap semuanya. Bahkan gue nyediain dokumen itu ada yang mendadak, yang di H-1, yang di H-1 hampir kejadian H-1, pokoknya di H-1 lah ya, di H-1 pas di semuanya sudah beres, semuanya sudah tinggal dincreng aja gitu kan, mereka minta satu dokumen lagi, harus dilengkapi dokumen itu, dokumen yang memang benar-benar bisa bikin si band ini jalan dari Depok. Gua ngomong di sini bukan lebay ya, memang kenyataannya seperti itu gitu. Karena emang seperti itu. Memang seperti itu gitu kan. Ada satu dokumen yang memang benar-benar wah gila sih gitu. Kalau misalkan apa ya, kalau orang biasa ya nangis lah gitu tuh, padahal udah pasti angkat tangan ya. Pasti udah angkat tangan gitu kan, karena karena gue juga masih punya Allah juga ya kan, masih kan yang Maha Kuasa gitu, masih ada Tuhan juga, terus masih punya teman-teman gitu kan, ada sama-sama berjuang, ada ya itu tadi itu kan, ayo mari bersinergi, ayo berkolaborasi itu, dan dari situ sih pergaulan juga kan, akhirnya sempat dibantu dari beberapa aspek, dan alhamdulillah si dokumen terakhir itu hanya satu lembar, dokumen satu lembar itu akhirnya bisa di tangan gua sebelum jam 3 sore. Sebelum jam 3 sore udah ada di tangan, di email, di scan, di email ke sana, dan gua foto juga. Ya udah, alhamdulillah kemarin kan kita lihat si Modern Guns itu datang ke Anyer ya kan, untuk pertama kalinya. Dengan beberapa syarat yang memang kalau gue sebagai pelaku event ya kan, sebagai CEO si Anyer Festnya ini udah 4 tahun ini, memang yang kemarin ini memang sebuah tantangan sih ya buat gue ya, karena si bintang tamu ini nggak mau yang namanya ke pantai, gue udah nyiapin villa di salah satu villa berbintang lah di Anyer gitu kan, pantai semua udah siap gitu ya. Ternyata mereka nggak mau gitu, entah apa alasannya gitu, mungkin masih terngiang-ngiang dengan trauma beberapa tahun yang lalu gitu, bencana alam yang beberapa tahun lalu. Pas usut memang personilnya, salah satu personilnya memang fobia sama air laut katanya gitu. Ada yang fobia sama air laut, dan akhirnya mereka memutuskan nggak mau katanya kan, makanya kemarin mereka stay aja kan di venue kan, di mobil aja gitu kan. Nah akhirnya ya udah seperti itu, dan mereka juga minta approve sound yang memang benar-benar soundnya mereka nih, ya kan, dengan soundnya mereka. Ya, akhirnya dengan cost yang harus lebih lagi gitu kan, yang biasanya 2 sekian harus ditambahin lagi nih sekian gitu tuh. Jadi ya udah, namanya juga kan yang penting gua bawa dia ke sini, datang, akhirnya bisa buat teman-teman senang semua gitu kan, banyak orangnya wah iya makasih ya, thank you ya bro, ya gua akhirnya bisa nonton juga si Modern Guns ini di sini gitu kan. Gua belum pernah, ada yang belum pernah sama sekali nonton Modern Guns-nya, ada yang memang dia suka kalau di Jakarta nih ya, lagi tuh di Jakarta gitu tuh ya suka nonton gitu kan, karena pandemi ini kan nggak nonton lagi karena nggak ada, akhirnya di Anyer ada, ya mereka datang jauh-jauh gitu tuh, bahkan ada yang dari ujung barat juga, dari Carita pak, itu datang dari sini. Jadi mereka cuma buat nonton si Modern Guns itu. Oh ya udah deh gitu. Kalau gua sih sebagai penyelenggara, kalau melihat orang-orang senang kayak gitu, suatu kebanggaan ya. Iya dong, antusias mereka antusias gitu. Senang juga gitu, senang juga. Komite panitia teman-teman juga pada senang semua kan. Akhirnya di-approve juga sama teman-teman di situ. Ya kelanjutan kesulitannya cuma itu sih. Kesulitannya hanya di si bintang tamu yang memang banyak permintaan, tapi permintaan itu memang sebenarnya enggak sih, harusnya kalau di panggung-panggung lain, di event lain, tapi karena ini masa pandemi kali ya, jadi mungkin buat izin, karena mereka itu kan pegawai semua tuh ya kan, ada beberapa juga yang pegawai negeri gitu, yang bekerja di kementerian, jadi mereka buat urusin libur atau gimana ke luar kota ya akhirnya agak ribet ya kan, jadi dokumen itu mereka butuhkan buat ke perusahaannya atau ke dinasnya gitu tuh, jadi biar bisa jalan nih gitu tuh. Dan untungnya aja untuk di Anyer ini nggak ada yang namanya vaksin itu, karena kan sini nggak pakai seperti itu ya kan. Kalau pakai vaksin sini mungkin gue juga harus punya
saving budget. Gue juga udah saving budget sebenarnya buat itu. Kayaknya nih bakalan 11 kemarin kan 11 orang tuh satu elf gitu kan. Bahkan ada yang terpisah kan, ada yang terpisah bawa mobil lagi pribadi. Itu gue udah saving budget kayaknya bakal divaksin nih kayaknya. Divaksin deh. Tapi pas gue koordinasi terus sama si pihak manajernya kan, gimana bang, oh akhirnya nggak pakai vaksin kalau ke sini, karena gue juga koordinasi terus kan sama Dishub sama ini gimana ini di jalan tol dijegat enggak, dimintain vaksin enggak, rapid enggak, akhirnya enggak kalau di sini mah gitu ya kan. Maksudnya yang penting gimana ya kan, lancar aja, pakai masker aja gitu. Ya udah, jadi yang penting kan kemarin protokolnya dia pakai masker terus ya, karena mereka juga memang nggak mau sanitizer juga mereka. Sanitizer juga kayak sampai itu kan mic-nya juga juga kan mic-nya juga disemprot terus gitu kan sama si ininya. Bahkan si vokalisnya kemarin itu kan dia cuma datang aja kan, dia nggak cek soundnya, nggak cek mic-nya sebelum disemprot pas mau perform kan, pas jam dia perform ya udah disemprot itu sama si ininya. Jadi ya pelajaran buat teman-teman lain di luar sana ya, kalau mau belajar event ya yang rumit itu yang di masa-masa seperti ini. Betul. Di masa-masa seperti ini. Tantangan apa hal yang kita nggak dapetin di hari-hari biasa. Iya. Nggak ada mungkin nggak ada apa-apa. Beneran. Jadi pengalamannya mahal. Dan kosnya pun tidak murah. Iya, tentunya itu salah satunya itu yang dengan saya melihat prepare mereka sebelum perform itu pasti Pak. Iya. Banget Pak. 30 menit kan? 30 menit. Ya 30 menit. Berapa lagu mereka bawakan? Itu satu album, Pak. Besar itu. Satu album. Sebenarnya gue mintanya gini kan, kalau misalkan si Modern Guns ini tetap tidak mau datang karena tidak ada satu dokumen itu. Ya udah deh bang, yang penting lo datang aja dulu ke sini, saya hello sama teman-teman gitu kan, terus lo bawain 1 atau 2 lagu gitu. Gua sempat ngomong gitu sama si manajernya itu, karena kenapa? Karena mungkin teman-teman udah terlanjur tahu kan. Gua udah terlanjur naikin kan, naikin si headline ini kan, naik. Mau ngecewain mereka Jauh. Pokoknya se-daerah Banten ini udah tahu lah, bahkan se-Indonesia udah tahu semua gitu kan, bahwa si Modern Guns mau datang aja gitu kan. Dan ya pertaruhan juga kan buat nama gua, buat teman-teman siapa aja juga, nama eventnya, nama anjanya sendiri itu kan malu. Buat ke depan juga. Kan nanti wah gua nggak mau lah medianya nipu gitu kan. Gua nggak mau kayak gitu, nipu kayak gitu. Akhirnya gua ngomong gitu. Jadi ngomong kayak udah bang, lu datang aja itu, saya mau langsung pulang juga nggak apa-apa. Dan akhirnya ya dengan dokumen itu kan balik lagi kan, ya udah mereka bawain satu album waktu itu listnya. Dan emang jadi kasih tahu itu malam kan berapa lagu listnya. Oh satu album kita bawain, oke. Dan akhirnya ya pecahkan acara itu dengan satu album yang mereka genjot, mereka bawain di Anyer Rock Fest 2020 itu ya, kata gua anjir gitu ya, ini band yang biasa gue dengerin MP3-nya, yang biasa anak-anak dengerin MP3-nya di Spotify, di platform gitu, di YouTube, di apa gitu kan, di MP3 sendiri gitu. Akhirnya bisa datang di depan muka gua sendiri gitu kan, di depan nyapa teman-teman sini gitu. Gila. Wah banget ya kan. Maksudnya apa aslinya nih. Sampai bisa megang-megang. Tapi gini-gini dia. Ini asli ya. Orangnya ya ini ya. Sebuah kebanggaan tersendiri Pak. Iya. Karena misalnya kita senang sama siapa gitu, pengen ketemu susah Pak. Iya, lagi kayak begini. Lagi kayak begini kan gitu kan. Masa-masa pandemi kayak gini kan sulitnya. Tapi alhamdulillah datang juga mereka ya. Datang juga ya kan. Oke. Rame juga ternyata acara kemarin ya, anjay, tempatnya seru. Nah, ngomong-ngomong soal seru-seru, Apa tuh? keseruan di acara Anyer Rock Fest kemarin apa aja? Apa ada yang lebih seru dari Modern Gun? Di atasnya ada Kalau untuk keseruan ya di luar dari Modern Guns ya, gue masih merasakan energi si event ini masih ada di Anyer gitu kan, di Anyer masih ada, gitu. masih ada gitu ya. Jadi seolah-olah si pandemi ini nggak ada gitu kan. Bahkan gue ngerasanya nih
nggak ada deh kayaknya si pandemi ini ya kan gitu kan, akhirnya seperti itu gitu tuh. Karena melihat antusias dari teman-teman yang datang, yang perform juga gitu kan, teman-teman komunitas yang lain kayak teman-teman dari Anjar YouTuber ini kan yang membantu juga dokumentasi dari Yunan, Brian gitu. Jadi kok seolah-olah kayak iya seru ya gitu tuh, kayak bukan lagi masa Satu pandemi, ruangan gitu. itu pokoknya penuh. Satu ruangan itu orang semua dan orang yang memang mereka fashionnya gitu ya, musiknya style musiknya di situ gitu, dan mereka yang bersenang-senang di situ gitu. Sama keseruannya satu lagi, anjir gue di prank pak. Prank apa tuh? Iya kemarin di prank lo kawan. Oh ya itu. Iya itu gue di prank itu. Gue di prank. Tapi bukan anak-anak kita pak. Bukan sama anak kita. Gue sama anak-anak kita. Pokoknya ada lah yang prank kayak. Iya, gue di prank itu, di prank kan, di prank seolah-olah mereka berantem gitu kan, di event itu berantem gitu kan, rame gitu kan. Akhirnya kan gue datang gitu kan, ngomong buat misahin ya. Iya, buat misahin gitu kan, gimana gitu. Waduh, karena itu posisinya pasti Modern Guns lagi main kan, lagi perform juga kan, aduh ngeri juga gitu tuh, wah gimana nih gitu kan. Akhirnya ya dengan Sempat panik juga kan, sempat malu ini gimana nih, Masa anak gini sih. ya gua merasa gini nanti ya, kalau misalkan itu memang kejadian benar ya kan, down gitu, down kayak karena aduh gitu, Yang jadi malas bangun gitu, yang gua bangun dari awal, wah masa sih kayak gini, masa kayak gini, apalagi secara modern kan ya, datang di acara itu buat perform, dan akhirnya prank aja kan gitu. parah ada aja orang yang sama sampai kayak gitu ya kan. Gua kira teman-teman dari YouTube loh ya. Bukan, malah saya juga bingung. Iya. Gitu tuh kan. Bahkan kena ke bawah suasana ya. Suasana gitu. Akhirnya mau prank gitu. Aduh, udah tinggalin. Orang-orang yang dari parkiran itu datang semua ya. Udah kumpul, TOPBGT udah pokoknya lah. Ternyata tidak pusing ya. Ternyata orang-orang prank itu kayak gitu ya. Ke bawah suasana gitu. Suasana itu Profesional main. Profesional. TOPBGT buat yang prank. Pokoknya yang ngeprank di acara gua itu kan masih anak-anak juga kan, anak-anak SIM-nya gitu kan. Gua kan sempat nggak percaya, masa sih lo kan penyelenggaraan tapi bisa seperti ini kan. Akhirnya ya prank gitu kan. Pokoknya udah dengar kata-kata terakhir prank gitu. Udah. Kayak pecah prank. Mau marah, nggak enak gitu. Temen ya? Temen gitu. Udah pasti gondok mah ada gitu. Anjir, kenapa gua? Lo kenapa anjir? Akhirnya ini tahu udah prank, udah gua masuk lagi ke dalam, itu si anak-anak ya kan langsung kasih-kasihkan lagi anak-anak juga kan masuk lagi ke dalam gitu. Ada aja ya gitu ya. Masih kepikiran gitu. Gitu. Kita di situ dalam itu panas-panasan loh, ditambah di luar panas lagi. Ternyata di prank. Ya, gua udah pokoknya dari awal, dari 1 bulan yang lalu udah menantikan hari itu gitu kan, dengan semuanya gitu kan, ya kayak makan susah atau gimana nih, juga pikiran nih gimana gitu kan, gimana caranya event itu bisa jalan dengan mulus. Akhirnya ada prank gitu, aduh. Tanpa koordinasi, kalau ada koordinasi lagi kan enak ya, bisa tapi video ya. Enggak, tapi kalau koordinasi kayaknya nggak seru, Pak. Iya, tapi nggak natural ya. Nggak kelihatan mimik muka orang marahnya, Pak. Bener. Tapi yang di prank sampai merah kamu kan. Iya, betul. Yang di prank Pokoknya udah kayak apel mateng lah. Iya, kayak mateng ya. Asli. Udah kayak itu ya, YouTuber subscribe-nya ada jutaan ya. Lu bayangin Pak lagi acara begitu Pak, panas-panasnya. Panas-panasnya. Apa ribut gitu kan. Apa panas? Digilingin iya. Kalau cek suhu udah 40 itu. Langsung di bawah ya. Langsung pakai ini, yang pakai apa? Jas itu ya. Jas putih. Tahunya Kacau. tahunya. Mantep lah. Oh, prank gitu. Ayo Allah gitu. Akhirnya syukurlah kalau itu prank. Ya, aman pokoknya Aman. terkendali. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi. Kenapa mesti diadain di pas pandemi ini nih? Acara itu ya. Kenapa harus di pandemi? Di saat pandemi ini gitu tuh kan. Aduh, kalau diomongin masa pandemi sebenarnya emang
agak bersalah sih ya. Sebenarnya menyalahi aturan juga gitu ya kan. Tapi ya memang gue juga nggak bisa selamanya diem kan. Nggak bisa selamanya diem gitu kan. Mungkin teman-teman juga nggak tahu lah gitu kan. Udah hampir 11 bulan di rumah aja. 11 bulan dengan penuh aturan yang memang bisa dibulak-balikan juga ya kan. Pakai masker gitu ya yang protokol protokol, tapi ada juga yang misalkan kayak ini peraturan yang lo buat tapi lo juga yang melanggar gitu. Akhirnya kan seperti itu gitu kan. Dengan beberapa pertimbangan sih sebenarnya kan kenapa harus di masa pandemi ini ya balik lagi gitu kan. Teman-teman sih yang bikin apa ayolah gitu. Masa sih tahun ini gak ada? Ya masa sih tahun ini gak ada, masa sih tahun ini nih benar-benar gelap gitu tuh. Masih tahun ini iya nggak ada cerita gitu di tahun ini gitu, nggak ada storynya gitu di pandemi. Dan gue juga kan sempat koordinasi sama teman-teman gue di luar kota yang mereka juga bikin yang seperti ini gitu kan, bikin seperti ini, di event seperti ini. Dan gue juga banyak belajar dari mereka juga gitu kan, apa yang mesti dipersiapkan, ya. Alhamdulillah teman-teman itu kan kolaborasi itu kan lebih bagus kan, banyak komunikasi akhirnya yang bro yang lo harus siap itu A B C D. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak diinginkan, lo harus siapin A B C D, lo harus punya A B C D. Nah, semuanya terkonsep. Nah itu A B C D-nya ini gitu struktur yang harus dipersiapkan. Dan ya alhamdulillah lah dengan yang gue juga sih, karena kan event ini aja Rockfest ini sebenarnya mah hobi gua. Hobi gua juga, hobi. Kenapa hobi nggak dituangin gitu tuh kalau emang hobi? Kalau hobi kan kenapa dituangin, nggak ya salurkan gitu ya. Iya, dikemas atau cara apapun itu. Hobi gua juga kan di musik itu, ya kayak gini-gini nih, hobi gua gitu kan. Akhirnya ya pada akhirnya oke gitu tuh tahun ini gua bismillah gitu kan. Dengan waktu sesingkat itu satu bulan gitu kan, 1 bulan yang memang loss buat acara karena Rockfest kemarin cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan tuh 1 bulan ya, tapi dengan teman-teman punya teman-teman yang memang apa ya kayak mendukung ayo dari audiens juga gitu, udah mendukung banget ya. Akhirnya ya tanggal 27 kemarin hari kemarin terlaksana jadian juga gitu. Itu sih kenapa harus di masa pandemi yang mau nunjukin aja bahwa Anyer itu masih ada gitu tuh. Event musik seperti ini dia juga ada gitu. Karena kan nggak nutup kemungkinan kemarin di Serang, di Cilegon juga ada. Yang penting patuh protokol kan. Tetap misalkan ya tetap taat protokol saja. Walaupun itu banyak orang yang ngomong bullshit lah gitu kan. Bullshit lah kalau mau nyediain apa hand sanitizer, cek suhu atau cuci tangan atau pakai masker itu bullshit lah. Ya memang ya pada kenyataannya seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillah kan tidak terjadi apa-apa kan kata pas awal-awal Covid kan si virus ini kan harus ada 14 hari setelah di itu kan 14 harinya kan baru 14 hari ke belakang katanya kalau misalkan emang dia di vonis corona katanya kan gitu. Melihat 14 harinya itu kemana kan, bukan di hari itu juga kan Pak. Kalau gua ngelihatnya kenapa berani di masa pandemi ini ya gua ngeliat itunya, ngelihat yang kayak ya ini kalau yang namanya si virus ini nggak langsung pas hari itu juga jedek kena gitu tuh, nggak langsung pas hari itu juga kejang-kejang atau gimana meninggal langsung pada saat rame-ramenya ya, lagi rame-ramenya gitu, baru kayak meninggal kayak di tempat langsung enggak gitu ya, langsung tes gitu langsung nggak gerak kan. Hanya YouTuber juga kan kemarin bikin rewind kan, event juga kan ya kan, alhamdulillah jadi apa-apa udah 1 minggu, udah mau 2 minggu ya kan tidak jadi apa-apa, kita masih sehat-sehat walafiat aja gitu kan. Yang penting tetap jaga kesehatan ya, harus kesehatan emang jaga kesehatan mah nggak kudu harus apa di masa pandemi ini setiap hari juga Sabadina atau orang sini masa Sabadina terus gue juga ngebantu ya ekonomi di sana kan, pelaku industri kreatif kayak gini, bandnya yang punya alat, yang punya sound, brand juga kemarin juga ya, ada brand juga yang ini gue pakai juga, boleh. Dan lokal nanti potensi ada di lokal, ada Valtis ya kan, terima kasih Valtis. Jadi brand lokal juga kemarin sih bener sih, ada nyidupin juga brand-brand gitu ya kan. Dan itu Pak, kan tamu tuh datang tuh betul dari jauh-jauhan. Betul.
ada juga yang mampir ke kayak ke pariwisata. Betul, ada Iya. band juga dari luar kota itu mereka datang subuh, mereka langsung ke pantai gitu. Oh. Nah itu kan ngidupin apa ya? Ternyata mereka datang lebih awal gitu. Datang lebih awal. Sebenarnya mereka datang lebih awal yang dari Bogor, dari Jakarta gitu kan. Iya, Mungkin iya. cuma hanya modernkan saja yang dari luar kota sebagai headliner, gestar yang tidak menyentuh pariwisatanya. Iya. Tapi kan balik lagi kalau event suatu event Ada itu, ya. ya pasti uang itu bakal berputar kan di situ. Warung yang di samping, Iya, apapun iya. itu, pedagang-pedagang, tukang parkir, yang lainnya. Ya, minimarket menghidupkan semua yang ada di situ, yang ada di lingkungan itu. Pokoknya yang ada di lingkungan situ kalau misalkan suatu kegiatan itu, suatu event, ya itulah keberhasilannya gitu yang bisa membangun semua aspek Iya, perekonomian lah. perekonomian. Bukan hanya dari tiket penjualan aja. ya, tiket penjualan event itu gitu. Tapi semua kena imbasnya. Iya, Dari kayak mulai- jajanan minuman itu Oh, ada di depannya. Yang di depannya minimarket itu Nah, semua iya, itu berimbas lah, maksudnya pada ke depan atau beli rokok, beli Iya. minum atau hanya sekedar ya gitulah di apartemen atau di apa Yang penting menghidupkan lah. menghidupkan kena kan dapat gitu. Oke deh. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih karena udah gini juga ya. Anyarofest ini apa bakal ada di tahun-tahun berikutnya? Itu aja lah. Pertanyaan terakhir. Ada. Udah pasti ada lah. Gak mungkin gak ada Di dong. pandemik aja, Di pandemik aja. sempet-sempetin ya dalam 1 bulan bikin. Nah, masa iya di tahun-tahun ke depan gak ada? Tapi ada tapinya. Apa tuh? Gimana mood gue sih? Karena kan nyerok mesin ini, ya nyerok mesin ini kan hobi gua. Iya, betul. Kalau guanya gak mood, Iya. tahun depan kan takutnya gua tahun depan merit atau gimana Iya. gitu kan. Ya gua harus konsul sama My sama wife, ya. sama si mami nantinya Iya, gitu kan. ibu negara. Ya kan? Mi gitu kan. Ada tangan gua di atas. Iya. Mi gitu kan. Mi papa, hobi papa mau disalurkan gimana? Saya juga. Nah, jangan nanti enggak ngebayar. Oke lah. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Bang Hari sampai hanya family dan kalian pantengin ya keseruannya di acara Anyarok Fest 2020 kemarin after movie-nya di channel Yuna Navandi. Oke, terima kasih for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.